Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Salsabila dengan NIM 2511326111032 dengan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Baiklah, yang pertama yaitu pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh intelektual dan negarawan Indonesia yang memiliki pemikiran besar mengenai arah dan masa depan bangsa. Bagi Natsir, bangsa Indonesia tidak hanya dibangun dari aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dari nilai moral, agama, dan persatuan nasional. Yang pertama yaitu Islam sebagai landasan kehidupan bangsa. Muhammad Natsir memandang Islam sebagai sumber nilai dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan persaudaraan sangatlah penting untuk membangun bangsa Indonesia yang bermoral dan beradab. Yang kedua, hubungan agama negara. Natsir menolak pandangan yang memisahkan agama dari negara yang mutlak. Ia berpendapat bahwa negara harus berlandaskan nilai-nilai agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Namun, Natsir juga menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara teokrasi. Negara tetap bersifat demokratis dan menghargai keberagaman, tetapi nilai agama dijadikan pedoman moral dan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, persatuan dan keutuhan bangsa. Salah satu kontribusi terbesar Muhammad Natsir bagi bangsa Indonesia adalah perjuangan dalam menjaga persatuan nasional. Hal ini terlihat jelas melalui Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 yang berhasil menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagi Natsir, persatuan bangsa merupakan syarat utama untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Yang keempat, demokrasi dan musyawarah dalam pandangan Natsir. Demokrasi merupakan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam apabila dijalankan dengan etika dan tanggung jawab moral. Ia menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, keadilan dalam pemerintahan, serta kepemimpinan yang amanah. Demokrasi tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, yang kelima yaitu pendidikan sebagai fondasi bangsa. Muhammad Natsir sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Menurutnya, pendidikan harus mampu mencetak manusia Indonesia yang cerdas serta intelektual dan kuat secara moral. Ia mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum agar lahir generasi bangsa yang berilmu, berakhlak, dan mampu bersaing di dunia modern. Yang keenam, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Natsir juga memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Ia berpendapat bahwa negara harus hadir untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan melindungi kelompok yang lemah. Sistem ekonomi dan kebijakan negara harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elit semata. Yang ketujuh, nasionalisme yang religius bagi Muhammad Natsir. Nasionalisme dan Islam bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru, kecintaan kepada tanah air merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai agama. Ia memperjuangkan nasionalisme yang berlandasan nilai religius, sehingga bangsa Indonesia dapat maju tanpa kehilangan identitas moral dan spiritualnya. Selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi umat Islam saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir masih sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini, terutama dalam hal integrasi antara nilai-nilai Islam dan kehidupan berbangsa. Bapak Natsir menekan bahwa Islam bukan hanya ajaran ritual, tetapi juga pedoman moral, sosial, dan politik yang harus diwujudkan secara bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat modern.
Di tengah tantangan umat Islam saat ini, seperti krisis moral, disintegrasi sosial, radikalisme, serta lemahnya kualitas pendidikan, gagasan Bapak Natsir tentang pentingnya dakwah yang cerdas, pendidik yang kuat, dan persatuan umat menjadi sangat aktual. Ia menolak sikap ekstrim baik sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik maupun fanatisme sempit yang merusak persatuan sehingga pemikiran mendorong umat Islam untuk bersikap modern, rasional, dan berakhlak. Selain itu, pandangan Bapak Natsir tentang demokrasi berlandaskan nilai etika dan keadilan Islam relevan dalam menghadapi dinamika politik saat ini, agar umat Islam mampu berkontribusi positif bagi bangsa tanpa kehilangan identitas keislamannya. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.